Alive ini sangat relevan banget sama kondisi saat ini, di mana kalau lo keluar, lo mati nih. Selamat datang di The Talkies, ketemu lagi bersama saya Bayu dan Edoy. Kali ini kita akan membahas sebuah film Korea, Alive. 된 초미세먼지가 오늘 역대 최악 농도를 보신 것처럼 시민들이 갑자기 돌려낸 굉장히 폭력성을 보이고 무자비하게 Alive. Alive ini another Korean zombie, tapi pendekatannya memang agak beda. Ini film sutradaranya Cho Il-young. Ini kayaknya film pertama dia, tapi pemainnya lumayan, dua tokoh utama ini lumayan bintang di sana, Yoo Ah-in sama Park Shin-ye. Park Shin-ye itu kalau di Indonesia selain dari drakor mungkin akrabnya gara-gara film Miracle in Cell Number 7 ya. Yang didaur ulang sama Falcon nanti. Iya. Oke. Zombie kan konsepnya gitu-gitu aja nih. Nah, maka modifikasi yang dilakukan oleh Alive adalah si Slacker nih, anak mudanya nih, Slacker gitu ya, yang dia terjebak di apartemennya, sementara di kompleks apartemennya itu udah berkeliaran zombie gitu. Dia menyangka bahwa dirinya tinggal sendiri sampai dia memutuskan untuk bunuh diri, tapi batal ketika dibatalkan sih. Ada Dan ternyata intervensi. memang ada orang lain juga yang ada orang lain yang ternyata masih hidup ya, masih survive. Si pemeran gitu. cewek Nah, ya. jadi kalau bicara cewek, nah kalau bicara film zombie Korea, orang udah pasti patokannya adalah Train to Busan. Gitu. Nah, Alive ini walaupun dia di apartemen, tapi konsepnya juga sama, di confinement gitu ya, di ruang lingkup terbatas. Dan filmnya singkat padat, dari menit awal udah langsung ada zombie outbreak. Kita sebagai penonton nggak dapat info asal muasalnya, jadi clue-nya lewat berita di TV aja, clue-nya bahwa di luar juga ada kejadian yang sama gitu kan. Tapi memang kalau menurut gua, karena ini dari sudut pandang si Slacker, si Yoo Ah-in ini, nama tokohnya siapa ya dia ya? Nama tokohnya si Jun-woo. Jun-woo ya. Memang dia nggak tahu apa-apa, dia punya main game ya. Gitu. Jadi kita sebagai penonton positif sama kayak dia. Nggak tahu zombie datang dari mana, atau ada aja gitu. Menurut gua nggak masalah itu. Itu baik. Iya. Gue juga sempat bingung awalnya kalau misalnya kayak Train to Busan, kan kita tahu ada kayak rusa dulu hidup di dekat lab gitu misalnya. Ya. Jadi kita berasumsi ini ada percobaan di lab sehingga virus keluar. Tapi kalau ini benar-benar kita nggak dikasih clue kenapa bisa terjadi ini gitu. Cuman sama ya, mereka mengharapkan mereka bisa selamat karena mengharapkan bantuan dari tentara Korea ya. Iya, gitu kan. Memang rata-rata film zombie kayaknya gitu deh, kalau yang memang skalanya besar ya. Misalnya kayak 28 Days Later, 28 Weeks Later juga kan menyangkut militer. Peninsula, film zombie setelah Alive, itu juga kan militer juga gitu. Memang malah kalau kita merunut ke empunya zombie nih, si George Romero, dia juga kan ada militernya, terutama yang pas Day of the Dead ya. Day of the Dead yang versi 83 ya. Itu memang udah di kamp militer malah gitu ya. Kayak gitu. Jadi ya, habis yang bisa ngelawan musuh dalam jumlah besar kan sipil agak sulit ya, Bay. Iya. Jadi ya militer menjadi plot device-nya. Iya. Gitu. Nah, kalau gue sih sukanya karena ini film padat gitu ya. Padat,
Terus memang nggak perlu dijelasin zombinya dari mana gitu. Terus ada impact yang misalnya zombie outbreak kan jadi mati lampu. Oke, dia hidup, tapi dia nggak bisa kemana-mana sehingga air habis, makanan habis gitu kan. Nah itu gue juga, Digambarin bahwa survive aja nggak cukup. ya maksudnya gue gregetan nih makanan habis beberapa hari, tapi dia masih bertahan. Kayaknya di skip aja gimana cara bertahannya. Oh iya, tapi itu kan dikasih gambar kan, baik yang dia makan remah-remah, yang sisa-sisa di kulkas segala macam sampai begitu udah air pun tinggal tetes-tetes doang gitu kan. Yang ketika dia udah benar-benar udah mau selesai ya ada si siapa Yubin ya, yang si cewek itu yang dia ngasih buah ya, ngasih makanan gitu. Jadi gitu, dia juga kan, mereka juga kan ke apartemen sebelah nyari makanan gitu. Kalau menurut gue itu sisi-sisi yang menarik dari zombie outbreak yang mungkin karena keterbatasan gue nonton genre zombie ya, gue ngelihat ini cukup baru gitu eksplorasinya. Iya, iya. Selebihnya sama sih semua ya. Ya mirip-mirip lah. Cuman gue si tokoh siapa nama cowoknya? Junwoo. Yunwoo, dia ditampilkan sebagai pemuda Korea dengan rambut blonde gitu ya. Nah, ini udah berlangsung berapa hari, berapa minggu, bahkan orang Korea kan rambutnya hitam ya aslinya. Ini blonde, dia nggak tumbuh rambutnya, terus Iya. nggak berubah. Itu juga gue agak ngeh juga gitu. Gue nunggu-nunggu sebetulnya. Cuman, mereka nggak membuat Jadi treatment bagian khusus bawahnya untuk, udah mulai kembali hitam ya. iya, kembali hitam bawahnya. Kecuali kalau dia nggak main warna rambut ya. Atau rambut yang udah panjang Iya. kayak cewek, nggak berasa. Jadi Alive nih di Korea sendiri kan beredar bulan Juni ya, akhir Juni. Nah dia jadi bioskop di Korea tuh nggak sepenuhnya tutup di masa pandemi ya. Masih ada beberapa yang buka, mereka muter film-film lama, film-film baru pun sebetulnya bukan blockbuster yang diputer ya, film-film yang mid-range gitu. Nah Alive nih jadi film besar pertama yang dirilis di masa pandemi, dan di Korea jadinya dia bisa stand out ya, hampir 2 juta penonton lah, 2 juta tiket gitu. Yang kalau normal mungkin 2 juta tiket tuh biasa-biasa aja di Kopi, karena lagi pandemi angka itu jadi luar biasa gitu. Nah yang lucunya gini, Bay. Oh ya, dan di Netflix diputar baru awal September ya. Gitu. Jadi di luar Korea nggak dirilis di bioskop, langsung di Netflix di berapa 35 negara kalau nggak salah, termasuk Indonesia. Nah yang unik dari Alive ini sebetulnya remake dari film Amerika judulnya Alone. Lucunya sampai sekarang Alone tuh belum beredar. Ya, bisa gitu ya? Iya. Jadi Alone itu diputar tahun 2019 di festival-festival lah ya, Fantasy Fest, Horror Fest kayak gitu. Itu zombie juga? Gitu. Dan penuh. Kenapa? Film zombie juga kah? Iya, sama persis kan, ini remake-nya. Nah terus penulis Alone itu ikut nulis Alive, gitu. Nah Alone sendiri setelah Alive, kenapa? Ya agak menarik lo bilang Alive ini adalah remake dari Alone ya, film tahun 2019 ya. Padahal kalau gue bertanya-tanya karena Alive ini sangat relevan banget sama kondisi saat ini, di mana kalau lo keluar lo mati nih. Istilahnya gitu, kasarnya gitu. Isolasi mandiri ya. Sama pandemi ya lo harus isolasi mandiri. Jadi benar-benar
gue melihat apakah ini dia terinspirasi untuk supaya mengkampanyekan COVID-19. iya stay safe gitu atau gimana gitu. Ternyata kalau ini remake, wow interesting gitu. Iya, jadi kebetulan ya gitu. Kebetulan banget temanya tuh mirip dengan kejadian di dunia nyata. Bener, lo keluar lo mati, lo isolasi mandiri. Tapi mau seberapa lama persediaan makanan, persediaan air, listrik mati gitu kan, Iya. yang memaksa lo untuk nggak mau keluar gitu. Ekonomi hancur gitu, Gitu. jadi harus keluar juga. Kayak gitu. Nah, jadi Alone sendiri baru akan akhirnya nggak dirilis di bioskop. Oktober bulan depan tuh baru dirilis di Blu-ray-nya gitu, di home video atau di video on demand kayak gitu sih. Oke. Jadi skor Bay. Skor. Nah, Apa ada yang mau lo sampein lagi? ya gue sih suka ya film di mana lo harus film survival di mana lo harus memikirkan gimana caranya lo survive nih. Bagi gue serunya dapat walaupun ada logika-logika juga yang sedikit gue pertanyakan tapi nggak terlalu parah. Bagi gue sih cukup menghibur, cukup tegang, ya walaupun zombinya nggak terlalu serem ya, tapi cukup bikin, aduh, tangkap nggak gitu. Gue sih kasih 7,5 untuk film ini. Kalau lo bilang zombie nggak terlalu serem, gue memang ngerasa nih film ada tone komedinya dikit ya gak sih? Iya. Sengaja ya. Ya gitu. Nah terus yang gue juga suka dari film ini adalah si tokoh Jung Woo-nya ini dia gamer sejati gitu ya. Kalau kita lihat monitornya, piranti dia bermain tuh gitu loh. Nah, sehingga no wonder dia punya drone gitu ya. Dan maksud gue teknologi kekinian nih seperti drone ini dimanfaatkan dengan baik oleh film ini gitu ya. Ya, ketika dia mau ngecek di luar ada apa, dia pakai drone kayak gitu sih. Lo 7,5 buat gue, ini juga 7,5 nih, Bay. Oke. Sampai di sini di episode live. Makasih yang udah nonton, makasih yang udah mampir, makasih yang udah subscribe. Silakan komen. Sampai ketemu di episode berikutnya. Salam.